Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bertemu kembali dengan saya RDM Nur pada tutorial online Universitas Terbuka mata kuliah perilaku organisasi ya. Nah, pada sesi yang ketiga ini Bapak Ibu akan mempelajari modul 3 dan juga modul 4. Sekali lagi utamakan bahan pelajaran yang diberikan oleh UT yang bisa cek di e-library-nya UT ya. Nah, Bapak Ibu pada modul 3 Bapak Ibu akan mempelajari tentang persepsi dan stres di tempat kerja. Nah, ini penting sekali karena Bapak Ibu mengenai persepsi dan stres di tempat kerja ini akan mempengaruhi perilaku dan juga hasil perilaku. Nah, apalagi apabila hasil perilakunya itu adalah kinerja ya. Persepsi Bapak Ibu, persepsi kita semua, persepsi pegawai terhadap sesuatu itu akan berpengaruh terhadap perilaku dia di dalam organisasi, sehingga itu juga akan mempengaruhi terhadap kinerja yang akan juga mempengaruhi pada tercapai atau tidaknya tujuan dari perusahaan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu pelajari adalah pertama tentang definisi persepsi itu sendiri, kemudian proses persepsi, kemudian faktor yang mempengaruhi persepsi, kesalahan-kesalahan dalam persepsi, manajemen impresi, self-fulfilling prophecy, teori atribusi, kemudian tentang stres di tempat kerja, dan juga manajemen stres. Karena pada akhirnya orang saat bekerja tentu akan ada tekanan-tekanan baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, respon terhadap tekanan-tekanan itu, beban-beban itulah yang disebut dengan stres. Tentu saja tidak bisa dihindari, dalam bekerja itu pasti selalu ada stres. Akan tetapi kadarnya ini yang kadang masing-masing orang berbeda. Dan tentu saja kadar ini juga bisa dimanage, diatur sehingga orang bisa menyesuaikan dengan berbagai macam situasi dan kondisi, dalam tanda petik adaptif dan juga toleransi terhadap stresnya itu tinggi ya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak tugas, maka stresnya akan semakin tinggi. Maka perlu di-manage bagaimana stres ini bisa diatur sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Coba perhatikan Bapak Ibu dalam, terutama yang sudah bekerja atau di kehidupan sehari-hari atau sebagai mahasiswa pun, kalau sudah banyak kerja, sudah banyak pekerjaan, sudah banyak tugas, kalau sampai mogok, tidak mau mengerjakan, itu berarti stresnya sudah terlalu tinggi. Tinggal diidentifikasi dulu apakah stresnya ini disebabkan sesuatu yang sifatnya internal atau eksternal. Ya itu tadi, jangan-jangan misalnya kita baru dalam bekerja, kita tidak tahu, belum tahu secara keseluruhan tentang bidang pekerjaan kita, itu pun menjadi stres. Nah, stresornya kita juga perlu tahu, kemudian bagaimana mengatasinya. Nah, salah satunya adalah tentang persepsi ini. Nah, persepsi ini adalah bagian penting dari pola berpikir kita ya, persepsi. Jadi kalau persepsi itu timbul dari apa yang kita sensor, apa yang kita peroleh, kemudian bagaimana mengolahnya, memilahnya, dan juga nanti bagaimana mempersepsikannya. Nah, yang diharapkan itu persepsinya yang baik kan gitu ya. Misalnya begini, kalau Bapak Ibu memperoleh
cubitan itu kan ada input ya, input sakit, akan terasa tersensor sakit. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelahnya seperti itu? Apakah didiamkan saja atau bagaimana? Nah, ini yang akan berpengaruh terhadap kehidupan berorganisasi kalau itu dikaitkan dengan organisasi. Bagaimana merespon terhadap input-input yang tadi itu, memilah, memilih, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam mempersepsikan sesuatu itu tergantung dengan pengetahuan Bapak Ibu terhadap sesuatu. Artinya peran belajar itu akan sangat penting sekali, sehingga kalau dalam tahapan belajar itu kan Bapak Ibu dari tahu, kemudian mengerti, memahami, kemudian sampai kemudian mengevaluasi dan mensintesa sesuatu, itu merupakan tahapan-tahapan berpikir yang itu harus dipelajari. Mempelajari sesuatu sampai misalnya sampai memahami saja, itu akan tidak sebentar, dan itu akan mengubah sekali persepsi. Nah, persepsi-persepsi ini juga akan berpengaruh terhadap pandangan-pandangan orang terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu kejadian. Nah, akhirnya kenapa dalam ilmu psikologi itu masalah itu yang terpenting adalah bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Nah, ini yang diharapkan menghadapi masalahnya. Nah, dalam menghadapi masalah ini yang akan dipengaruhi dari pola berpikir kita itu tadi, dari persepsi-persepsi kita tadi. Jadi yang repot itu kalau kita sudah mandek ke dalam satu hal, misalnya melihat seseorang hanya dengan satu sikapnya yang kita anggap tidak baik, terus kemudian kita menganggapnya secara keseluruhan dia tidak baik, padahal tidak seperti itu, karena akhirnya akan tergantung dengan situasi, kondisi, dan juga apa saja yang mempengaruhinya. Nah, nanti tinggal dilihat konsistensinya seperti apa. Misalnya ada perilaku yang orang kok menyebalkan ya, dalam bekerja kok tidak kooperatif. Ini perhatikan apakah itu sering dalam seminggu, misalnya berapa hari dia uring-uringannya misalnya dalam bekerja. Kalau misalnya sampai dalam seminggu kita kerja 5 hari, 3 harinya uring-uringan terus, berarti ada masalah dengan orang tersebut. Nah, tapi kita juga tidak bisa menilai bahwa setiap orang tersebut tidak baik, karena kalau diperhatikan misalnya ada kalanya dia dalam tanda petik menjadi orang yang baik. Nah, inilah nanti akan berpengaruh juga kepada mata kuliah lain, yaitu pengembangan SDM ya. Nah, Bapak Ibu kalau yang sudah mengontrak pengembangan SDM ini akan mempelajari tentang hal ini. Jadi kalau sudah ada masalah dari hal persepsi, dari hal stres, ini tentu saja diperlukan treatment khusus sehingga tidak merugikan perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah, pada modul yang keempat, Bapak Ibu akan mempelajari tentang motivasi dan penerapannya. Tentu saja Bapak Ibu akan mempelajari tentang berbagai teori motivasi, baik teori motivasi kebutuhan, teori proses, dan juga teori tentang pendidikan dan belajar ya. Misalnya salah satu tentang teori kebutuhan yang terkenal ada teori kebutuhan Maslow. Jadi kadang motivasi bekerja itu orang tuh macam-macam. Masuk bekerja itu kan macam-macam. Kenapa akhirnya dalam wawancara salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh interviewer adalah apa motivasi Anda masuk ke dalam
perusahaan kami misalnya gitu ya, atau organisasi ini, atau pekerjaan ini begitu. Nah, hal tersebut memberikan, karena motivasi ini akan memberikan bahan bakarnya gitu ya, bahan bakar orang tersebut yang menghasilkan perilaku dan juga hasil perilaku. Jadi kita di awal kan pernah belajar ya bahwa teori perilaku ini adalah antara konteksnya individu dengan berinteraksi dengan lingkungannya, nah kemudian akan menghasilkan perilaku dan hasil perilaku. Nah, motivasi ini adalah bagian dari individunya ini. Berarti kan kalau misalnya ada masalah dengan hasil perilaku dan hasil perilakunya, coba lihat dulu salah satu faktor yang dua tadi, individu dan lingkungannya. Ini masalahnya di mana? Apakah di perilakunya atau di lingkungannya gitu ya. Nah, biasanya dalam teori orang tersebut akan lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi-motivasi tadi. Ini pun akan beragam terhadap motivasinya. Misalnya yang paling bawah itu teori Maslow itu adalah teori kebutuhan yang bersifat kebutuhan dasar fisik, misalnya kebutuhan untuk makan, sehingga dia bekerja adalah untuk mencari makan, mencari uang kesananya. Nah, yang paling tiga adalah tentang bagaimana dia mengapresiasi, mengekspresikan dirinya. Jadi bekerja itu bukan cuma cari makan, tapi mengekspresikan dirinya. Dia itu sudah kalau dari tahap ini sudah mulai tekun gitu, sudah mulai khusyuk gitu ya. Bekerja itu bukan hanya mencari kerja, datang, kemudian datang kerja, dapat duit, pulang gitu. Tapi sudah menjadi sesuatu hal yang lebih tinggi lagi. Dan jadi nanti akhirnya ini akan berkaitan juga dengan konteks-konteks kehidupan beragama Bapak Ibu masing-masing. Misalnya dalam agama Islam kan akhirnya ini dikaitkan dengan bahwa bekerja itu merupakan salah satu bagian dari ibadah misalnya, seperti itu. Hal ini tentu bisa dipelajari juga teori-teorinya tentang motivasi ini. Nah, seorang manajer yang baik tentu akan bisa mempengaruhi pegawai-pegawainya dengan mengetahui motivasi-motivasi dasar dari pegawainya itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa motivasi yang pertama adalah kebutuhan perut misalnya, jadi nanti akan dipelajari tentang insentif, tentang reward, punishment, dan juga tentang reward ini tentu misalnya dengan insentif ini tentang berapa kompensasi yang diberikan saat dia mengerjakan suatu gaji atau take home pay atau apapun itu, upah atau apapun itu namanya ya, sehingga dia terpenuhi perutnya, kebutuhan perut keluarganya gitu. Baru kemudian naik lagi sandang, papan, kemudian ke tersier dan lain sebagainya, sampai akhirnya apabila yang dasar tadi sudah terpenuhi, maka dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, bahkan yang tertingginya misalnya mengekspresikan diri tadi. Ini tentu saja tidak akan cukup mempelajarinya apabila Bapak Ibu hanya membaca saja, karena pelajaran ini kembali lagi tentang manusia itu kompleksitasnya tinggi sekali, sehingga dan yang kita bisa perhatikan adalah hanya reaksi atau juga perilaku yang muncul. Terkadang kita tidak tahu apa yang ada, motivasi yang ada di dalamnya gitu ya. Bahkan ada ya orang-orang yang persepsinya tuh ingin terlihat dalam tanda petik, terlihat buruk di depan orang lain misalnya. Tapi dia sadar akan hal ini. Jadi terkadang kita harus bisa juga
selalu memberikan persepsi yang tadi itu yang tidak halo efek itu tidak memukul rata bahwa orang tersebut tuh begitu hanya karena dalam satu hal perilakunya ini. Tapi dalam konteks organisasi tentu lihat saja perilaku ini mempengaruhi nggak ke kinerjanya, motivasinya mempengaruhi nggak ke kinerjanya. Selama itu masih bisa dalam hal toleransi, tentu saja toleransinya dalam artian bahwa tidak mempengaruhi kinerjanya, tujuan organisasinya tercapai, berarti masih bisa dipahami ya. Tapi kalau sudah mulai tujuan organisasinya tidak tercapai, kinerjanya terganggu, terus kemudian suasana bekerjanya tadi tidak nyaman, ini harus diperhatikan. Itu kenapa akhirnya perlu dipelajari tentang hal-hal yang tadi di modul 3 dan juga modul 4. Saya ingatkan kembali bahwa di sesi yang ketiga ini tidak hanya ada diskusi tapi ada juga tugas ya. Saya harapkan Bapak Ibu mengisi diskusi dan tugas ini sebaik mungkin sehingga nilai yang diberikan pun menjadi maksimal ya. Bila saya perhatikan diskusi-diskusi yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah sepertinya karena sudah tingkat atas ya, tidak tingkat satu lagi, jadi Bapak Ibu sudah terbiasa dengan menjawab diskusi dan juga tugas. Meskipun masih ada satu dua yang dalam tanda petik masih sederhana sekali menjawab sesuatu, baik itu tugas yang diberikan dan kalau tugas belum ya, diskusi yang diberikan itu, jadi masih ada yang sedikit sekali. Jadi kalau sedikit kan kita sebagai penilai itu agak bingung ini nilainya bagaimana kan gitu ya. Meskipun misalnya ya menyerempet juga ke kunci jawabannya. Tapi biasakanlah tadi itu, prinsipnya adalah Bapak Ibu kutip dari modul ataupun sumber lain yang ada di internet misalnya, kemudian dibahas lagi, gunakan kata-kata sendiri, kemudian beri contoh, kemudian kasih sumbernya. Nah, ada yang menarik sendiri, saya lupa di kelas ini atau di kelas lain, sumbernya menurut saya sendiri. Ya oke sih, tapi harus ada dalam konteks belajar, coba dibandingkan juga dengan pendapat yang ada dari orang lain yang dalam tanda petik sudah teruji keilmuannya gitu ya. Bukan berarti tidak mempercayai, tapi coba digabungkan seperti itu. Itu yang diharapkan sehingga Bapak Ibu nanti kalau banyak referensi yang diambil dari banyak hal, Bapak Ibu bisa memperkaya. Jadi akhirnya bisa nyambungnya ke sini, nyambungnya ke sini. Nah, yang ini yang mahal sebetulnya dalam belajar itu. Kalau Bapak Ibu cuma plak ketimplak ngambil, copy paste, tempelin, nggak nemu ohnya, itu menurut saya akan sayang sekali dalam belajarnya. Baik, terima kasih, semoga sukses. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.